Ini adalah HP compact kencang yang bisa kalian pilih di tahun 2022 ini. Harganya udah murah, tapi kualitasnya tetap mewah. So guys, balik lagi sama kuliah sore bareng L di sini. Oke, ini adalah Samsung Galaxy S10e, smartphone flagship dari Samsung di tahun 2019. Ini jadi HP flagship Samsung yang punya layar full screen di bawah 6 inci terakhir ya. Setelah itu nggak ada lagi nih yang punya bodi sekompak ini. Powerful tapi mini. Ini masih jadi hal yang menarik ya buat pecinta HP-HP mungil kayak S10e ini. Buat harganya sendiri, Samsung Galaxy S10e ini kalau kalian cari di online marketplace, banyak yang jual di kisaran 3,2 sampai 3,4 jutaan buat harga bekasnya. Harga yang udah relatif murah lah semenjak awal perilisannya. Oh ya, tadi itu buat unit X Inter ya. Kalau kalian cari yang Zen, biasanya tuh sekitar 200 sampai 300 ribu lebih mahal. Buat desainnya sendiri, Samsung Galaxy S10e ini itu punya bahasa desain yang mirip ya kayak S10 dan S10 Plus yang punya frame kamera simetris secara horizontal. Aku tuh lumayan suka ya, karena sampai sekarang juga jarang banget nih ada yang kayak gini. Jadi nggak berasa pasaran. Kalau ada orang asing pakai HP ini pasti langsung bisa ngeh kalau itu adalah S10 series. Aku sendiri tuh pernah lihat ya ada orang yang masih pakai Samsung Galaxy S10 dan dari jauh tanpa tanya pun aku ya udah bisa tahu kalau HP yang dia pakai itu adalah Samsung S10 series. Material yang dipakai di S10e ini itu adalah kaca Gorilla Glass 5. Finishingnya ini glossy, cuma karena unit yang aku pakai ini warnanya putih, jadinya bekas sidik jari itu nggak begitu kelihatan. Untuk frame ini berbahan aluminium, di mana di bagian atas ini ada lubang mic dan SIM tray slot. Karena unit yang aku pakai ini asalnya dari Korea, jadinya ini single SIM plus ada juga ya slot kartu buat micro SD-nya. Terus di sebelah kanan ini ada tombol power yang merangkap nih sebagai fingerprint scanner. Di sisi kiri ada tombol volume dan tombol Bixby, lalu di bagian bawah ini ada lubang jack audio 3,5, lubang charging USB-C, lubang mic dan grill speaker stereo, dimana yang satu lagi ini tuh jadi satu sama earpiece-nya. Oke, next kita mau bahas layarnya. Jadi buat layar Samsung Galaxy S10e ini itu dibekali dengan layar berpanel Dynamic AMOLED. Resolusinya ini Full HD Plus dan punya luas layar yang ada di bawah 6 inci atau lebih tepatnya di 5,8 inci. Ini layar yang bener-bener enak ya buat mobilitas tinggi. Enak banget buat dipakai apalagi buat penggunaan dengan satu tangan. Paling yang perlu jadi perhatian ini tuh belum ada refresh rate tinggi aja, dimana buat HP tahun 2019 itu masih wajar. Tapi karena ini HP flagship yang tenaganya ya nggak mungkin lemas buat sekedar scrolling-scrolling, jadinya buat berselancar ini masih tergolong enak dan kerasa smooth meski mata kita ngelihatnya nggak akan semulus itu. Tapi feel-nya masih ada lah. Overall kualitas layarnya ini udah lebih dari cukup. Buat kebutuhan harian ini udah enak. Ada plus minusnya tersendiri juga ya buat layar sekecil ini. Enaknya mungkin buat yang suka main HP dengan satu tangan ini bakalan lega buat pakainya. Tapi mungkin ada kekurangan juga, di mana layar sekecil ini bakalan agak kurang nyaman nih buat dipakai nonton atau main game karena size-nya yang terlalu kecil tadi. Ya, tapi meskipun begitu, performa nih HP tuh masih masuk ke kategori yang kencang lah. Chipsetnya ini Snapdragon 855 yang posisinya kalau misal kita urutin itu ada di peringkat keempat setelah 8 Gen 1, 888, dan 865. Yap, chipset paling kencang 3 tahun lalu ini nggak seburuk itu kok buat dipakai di tahun 2022 ini. Kayak yang aku bilang tadi, ini HP flagship yang performanya nggak selemas itu buat jalanin aplikasi-aplikasi ringan macam buat chattingan, main sosmed, baca-baca berita, foto-foto, dan lain sebagainya. Semuanya lancar banget buat dipakai, buka tutup aplikasi juga masih kerasa smooth. Buat main game juga ya lumayan lah. Contoh aja ini Mobile Legends, dimana kita bisa dapetin settingan ultra dengan frame rate yang bisa kita set ke high. Selama ngetes di FPS-nya ini cukup stabil ya di kisaran 58-60 FPS. Enak banget buat dipakai. Lanjut buat PUBG Mobile, settingan yang didapat ini bisa di semua settingan rata kanan ya. Di smooth extreme game ini tuh cukup lancar buat dimainin. Suhu cenderung bakalan naik setelah 30 menit bermain dan FPS kadang juga naik turun nih. Terus buat HDR Extreme suhu cepet banget naiknya ya. 5 menit itu udah kerasa anget-anget dan 10 menit ya udah nggak nyaman lagi buat dipegang. Gyroscope di sini aman, jadi bukan masalah.
Terus kalau buat Genshin Impact, settingan yang aku coba ini di lowest 60 fps. Dan pas ngetes, FPS tuh rata-rata ada di 40-an fps. Meski baru awal, tapi ya udah di limit duluan sama HP-nya. Nah, tadi buat main game kayak gitu. Sekarang gimana nih sama daya tahannya? Baterainya ini 3100 mAh. Ditambah, ini adalah HP second yang aku beli. Umurnya udah 3 tahun. Tentu aja tiap HP bakalan beda ya, karena kesehatan tiap HP bekas itu ya bakalan beda-beda juga. Tapi aku ada ngetes buat unit yang aku pakai sekarang ini nih. Nonton YouTube selama 1 jam, baterainya berkurang sebanyak 14%. Main sosmed selama 1 jam, baterainya berkurang sebanyak 18%. Dan main Genshin Impact di settingan lowestnya selama 1 jam, baterainya ini berkurang sebanyak 37%. Ini benar-benar HP yang nggak bisa dijadiin daily driver seseorang yang hobinya main game. Parah, daya tahannya ini bisa buat kita ngecas 3-5 kali dalam sehari. Kasusnya ini mirip ya kayak Z Flip 3 ku kemarin yang akhirnya cuma aku pakai selama 2 bulan jadi daily driver karena ya kurang betah sama daya tahannya. Tapi kalau kalian bukan tipe orang yang doyan main game, cuma pengen yang simple, HP buat aktivitas pendukung aja, daya tahan dari S10i ini itu udah cukup. Untuk kecepatan ngecasnya juga nggak bisa dibilang cepat, cuma 15 watt aja. Tapi karena daya baterainya yang kecil tadi, ini nggak bakalan kerasa lama buat isi dayanya sampai full. Sekitar 1 jam 25 menitan aja. Buat sistem operasi, ini bisa diupdate ya ke Android 12 dari yang bawaannya ada di Android Pie atau Android 9. Untuk One UI juga udah paling terbaru nih, yaitu One UI 4.1. Wajar lah, ini HP flagship, jadi masih bisa dapetin update sampai sekarang. Cuma nggak tahu ya nanti di Android 13 bakalan dapat atau enggak. Feelingku sih nggak dapat, alias ya cuma sampai 3 kali update aja sampai Android 12 ini. Oke, dan terakhir kita mau bahas soal kameranya. Jadi buat kamera, Samsung Galaxy S10i ini dibekali dengan setup dual kamera, di mana ada kamera utama 12 megapiksel yang ada OIS-nya dan ada kamera ultrawide beresolusi 16 megapiksel. Sementara itu buat kamera di bagian depan ini punya resolusi 10 megapiksel. Buat hasilnya ini masih oke banget. Dengan duit 3,2 juta yang kalian keluarin buat beli HP ini secara second, ini hasilnya udah di atas ekspektasi banget. Meskipun nggak sebagus seri S terbarunya kayak S22 series, tapi paling nggak hasilnya ini masih bisa dimendang-mendingin lah sama mid-range A series mereka yang harganya 6-7 jutaan. Oke, ini S10i pakai resolusi 1080-30. Hasilnya seperti ini, dan ini bisa pindah-pindah lensa ya. Oke, jadi ini masih pakai lensa utama. Ini yang ultra wide. Hasilnya seperti ini. Oke, kita pakai jalan lagi. Nah, ini pakai mode ultra steady. Ini kamera ultra wide dan ini kamera utama. Keduanya sama-sama lebih ngezoom. Jadi aku saranin buat kalian pakai ultra wide aja, karena hasilnya ini di crop ya pastinya. Hasilnya jauh lebih stabil emang. Tapi ya itu, ultra wide-nya ke crop jadi nggak berasa ultra wide-nya. Ini Full HD 60, cuma ini nggak bisa ke ultra wide ya, dan nggak ada mode stabilisasi tambahan atau super steady-nya atau ultra steady. Jadi ya ini cuma kamera utama aja. Hasilnya seperti ini. Kita pakai jalan lagi. Ini 4K 30, dan ini bisa pindah-pindah lensa. Ini ultra wide nya seperti ini. Gimana menurut kalian?
Oke, kita pakai jalan yang ultrawide-nya. Kalau ini 4K 60, hasilnya seperti ini. Kalian bisa menilai sendiri buat kualitasnya. Kesimpulannya, Samsung Galaxy S10e ini di tahun 2022 emang ditujuin buat orang-orang yang kangen sama smartphone Samsung compact atau yang pengen nyobain flagship Samsung tapi dananya terbatas. 3,2 juta tapi kalian bisa dapetin ini, itu udah wow banget. Tapi perlu dicatat ya, nggak ada garansi resmi Samsung. Garansi yang kalian dapat ya cuma dari toko tempat kalian beli, yang mana itu cuma sekitar seminggu sampai sebulan aja. Jadi hal itu benar-benar perlu kalian perhatiin. Oke, mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian, supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis, dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.